Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar Ananda semua? Siswa SD Juara yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita akan bertemu kembali dengan materi tajwid, ya. Tentunya melanjutkan materi-materi tajwid yang sudah diberikan sebelumnya. Baik, kita mulai ya. Persiapkan diri Ananda supaya Ananda ketika menerima materi ini bisa paham, ya. Kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berikanlah kepadaku pemahaman yang luas. Baik. Ada pelajaran apa? Ada pelajaran hukum lam ta'rif atau al. Apa itu? Hukum lam ta'rif dibagi dua, yaitu izhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Yang pertama, izhar qamariyah. Apa itu? Izhar qamariyah ialah al bertemu huruf qamariyah. Huruf qamariyah jumlahnya ada 14, yaitu ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Contohnya, al-basiru, al-ghafuru, al-halimu, al-jalilu. Jadi Anda sekalian, kalau lafaz al bertemu dengan huruf-huruf tadi, contoh bertemu dengan ba, maka alnya dibaca jelas. Al-basiru. Kalau al bertemu huruf ghin, maka alnya juga dibaca jelas. Al-ghafuru. Kemudian apabila al bertemu dengan huruf ha, al-halimu, alnya dibaca jelas. Kemudian apabila al bertemu huruf jim di depannya, maka kita baca juga al-jalilu. Jadi, kalau kita melihat contoh-contohnya, dan kalau kita merujuk pada pengertiannya, maka al izhar qamariyah, alnya dibaca jelas, ya. Karena izhar sendiri ada pengertiannya secara suku kata, secara makna kata tentunya, ya. Izhar itu jelas, qamariyah itu bulan. Bulan yang kita lihat di langit itu jelas bisa kita lihat. Jadi ketika al bertemu dengan huruf-huruf ba, huruf jim, ha, kha, huruf ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan hamzah, ya, maka alnya dibaca jelas, ya. Baik, kemudian hukum yang kedua adalah idgham syamsiyah. Apa itu? Idgham syamsiyah ialah al bertemu huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah jumlahnya ada 14, yaitu ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, dan lam, nun. Jadi ketika bertemu dengan huruf-huruf ini, apa yang terjadi? Kita perhatikan contohnya. Contoh yang pertama adalah alif lam bertemu huruf shin. Wasyamsi. Nah, apakah Ananda mendengar huruf alif lamnya? Tidak, ya. Nah, itu berarti bahwa hukumnya adalah idgham syamsiyah atau sedikit dikenal dengan alif lam syamsiyah. Jadi alif lamnya tidak terbaca, ya, tidak terlihat, tidak terdengar. Wasyamsi. Contoh lain ketika alif lam bertemu dengan sin. Assalamu. Ananda tidak membacanya al-salamu, tapi assalamu. Alif lamnya lesap, ya, hilang, tidak terbaca. Tapi ada, ya, ada dalam tulisan, tapi tidak dalam pengucapan. Contoh lagi adalah alif lam bertemu huruf ta. At-tawwabu. Apakah terdengar huruf alif lamnya? Tidak, ya. Alif lamnya jangan diucapkan. Jadi langsung ke huruf ta. At-tawwabu. Kemudian alif lam bertemu dengan huruf ra. Ar-rahimu. Ya. Jadi Ananda sekalian,
Kalau merujuk pada pengertian dari idgham syamsiyah, idgham itu artinya memasukkan, ya. Syamsiyah itu matahari. Syamsun, dari kata syamsun atau matahari. Artinya, secara teori, alif lam ini seperti hanya kita melihat matahari, ya, silau, ya. Mataharinya ada, cuman kita tidak jelas melihatnya, ya. Jadi, ketika alif lam bertemu dengan huruf ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dot, ta, za, lam, dan nun, maka alif lamnya dilesapkan, tidak terbaca atau tidak dibaca, ya. Contohnya adalah wasyamsi. Nah, untuk ciri yang paling mudah, Anda lihat contohnya, di atas alif lam tidak ada harokat, tanda apapun, ya, tidak ada tanda syakal maksudnya, ya. Kalau di Al-Qamariyah di atas lam ada tanda sukun. Tapi kalau di alif lam Syamsiyah, ya, alif lamnya tidak ada tanda syakal apapun, ya. Baik, kita akan latihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Di sana ada alif lam qamariyah, yaitu al-mujahidina. Kenapa dibaca al-mujahidina? Karena alif lamnya bertemu dengan huruf mim yang merupakan huruf qamariyah. Kemudian yang kedua adalah was-sabirina, ya. Di sana ada alif lam idgham syamsiyah atau kita menyebutnya alif lam syamsiyah. Kenapa? Karena alif lamnya bertemu dengan huruf shad. Baik Ananda sekalian, mudah-mudahan apa yang pengen disampaikan bisa Ananda mengerti. Sampai ketemu kembali di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.